Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam KB, dua anak lebih sehat atau dahsyat. Para pemirsa dan follower YouTube Latbang BKKBN Jatim yang luar biasa, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan teman-teman di channel YouTube Latbang. Kami sangat mengapresiasi untuk dukungan dan komen Anda dalam YouTube kami. Semoga ke depan kami dapat menyajikan konten-konten yang lebih bermakna dan bervariasi. Sahabat-sahabat online yang luar biasa, hari ini Latbang BKKBN Jatim meluncurkan satu konten baru, yaitu podcast perdana BEMO, berbagi edukasi melalui obrolan online. Insya Allah konten ini akan rutin menyapa sahabat-sahabat semuanya. Tunggulah dan berpartisipasi selalu dimanapun sahabat-sahabat berada. BKKBN mendapatkan mandat untuk menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Bahkan di tahun 2024 ditarget mencapai 14%. Sedangkan berdasarkan data SSGBI BPS tahun 2019 bahwa angka stunting nasional adalah 27,67% dan di Jawa Timur adalah 26,86%. Sebagai implementasi, BKKBN Jawa Timur telah membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat desa atau kelurahan yang dikenal dengan sebutan tim pendamping keluarga, yang terdiri dari bidan, TP PKK, pembantu pembina keluarga berencana desa atau PPKBD, dan sub PPKBD atau kader pembangunan manusia atau KPM, serta kader poktan lainnya. Sebagai target nasional untuk TPK PPS Jawa Timur adalah 31.243 tim pendamping keluarga yang saat ini sudah mendapatkan orientasi tim pendamping keluarga. Sahabat-sahabat online yang saya hormati, di podcast perdana ini kami mengundang narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, disebut Kondang Kaloko. Selamat datang Bapak Dr. Suko Widodo MA. Beliau adalah dosen Universitas Airlangga, Surabaya. Sebuah kehormatan bahwa hari ini beliau meluangkan waktu untuk bisa berbincang santai bersama kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suko yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini BKKBN Jawa Timur bahkan mendapatkan mandat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai ketua tim pelaksana percepatan penurunan stunting. Sebagai implementasi, Pak, BKKBN Jatim ini melaksanakan rekrutmen 31.243 tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian TPPKK dan kader KB yang ada di desa. Bahkan kalau dikalikan 3 unsur ini jumlahnya cukup fantastis, 93.729 tim pendamping keluarga yang tersebar di 8.501 desa di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Menurut Bapak sebagai pakar komunikasi, kira-kira bentuk dan model apa ya Pak komunikasi, informasi dan edukasi ini sehingga strategis dan dapat mencapai target di tahun 2024 ini bahwa stunting ini angkanya turun menjadi 14%. Monggo Bapak, kami minta pendapat dan juga saran Bapak biar nanti teman-teman yang ada di lapangan nanti bisa mengetahui dengan jelas kiat-kiat dan strategi apa yang akan kita laksanakan. Kami persilakan Pak. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas Kanto, lama kita tidak berjumpa, tetapi keputusan Presiden memberikan tugas kepada BKKBN itu saya kira mengembalikan marwah komunikasi kesehatan yang sebenarnya. Kenapa demikian Mas Kanto dan teman-teman? Kalau secara teori, wah, dosen itu harus pakai teori, Pak ya. Jadi kalau pakai teori itu namanya bisnis
behavior. Jadi komunikasi itu bagaimana di dalam teori media massa terutama termasuk online nanti kita bahas itu hanya berpengaruh pada kognisi, pada pengetahuan. Tapi untuk pada sikap dan tindakan di dunia manapun komunikasi tatap muka ini masih andalan, masih menjadi karakter negeri ini dan berbagai tempat sebetulnya. Seorang pasien gak puas nek krungu telepone perawat nek gak dicekel itu. Ini selain begitu. Nah, dengan demikian saya kira keputusan Pak Presiden menggunakan ribuan ini saya kira tepat karena bisa tindakan langsung karena sekali stunting efeknya luar biasa. Nah, persoalannya Pak. Nah, persoalannya kemudian teman-teman yang 3.000 itu jangan tekodok terus pasang plakat kudu ngene saudara-saudara. Saudara-saudaranya kudu dilatih gimana cara merayu orang karena orang itu orang salah itu kalau diingatkan salah itu mesti marah gitu loh. Itu biasa gitu, secara psikis itu loh. Sudah ditudui misalnya saya panunen mas, enggak ini kepanasan, hati salah nih sering ini. Nah, cara-cara itu untuk menghindari kalau ngejak berubah perilaku juga nggak gampang ya. Harus ini itu. Maka saya kira yang awal penting adalah satu mengidentifikasi teman-teman itu dan kemudian diberikan tempatnya ini tempat bidang latbang ini saya kira harus menciptakan komunikator-komunikator yang kalau dulu penyuluh lah, tetapi menurut saya sekarang komunikator dan itu saya kira itu akan bisa menjawab real daripada kita terlalu banyak pidato dalam ruang-ruang media massa. Ngaten Mas Kamto kira-kira. Baik. Intinya nanti kita harus melakukan edukasi. Kemarin kan kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu Pak Suko memang pelaksanaan orientasi ini juga semuanya menggunakan virtual meeting karena kondisi yang sekarang ini adalah belum sehat-sehat betul di negara kita ini. Beberapa bulan yang lalu kita juga 31.000 ini dilaksanakan itu di kabupaten kota, bahkan tempatnya di tingkat kecamatan itu juga sudah melakukan dengan luring Pak atau tatap muka. Bagi yang teman-teman yang menjadi fasilitator kemarin lah itu yang dilaksanakan dengan virtual meeting di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kami mencatat Pak bahwa kita harus melakukan bahwa tatap muka ini adalah masih andalan bagaimana cara-cara kita untuk melakukan komunikasi baik antar pribadi maupun antar kelompok. Kemudian yang kedua Pak Suko, perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini memang nggak nutup kemungkinan terutama bagi keluarga, bagi anak-anak, bahkan di mana tempat ini kalau sebutkan melek matane, melek HP ini kan seperti itu kan. Nah, untuk menjadi juga peluang, apa itu peluang atau tantangan menurut Bapak nanti kesenjangan ini apakah menjadi hambatan bagi teman-teman jajaran BKKBN dalam melaksanakan mengimplementasikanlah kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting di beberapa wilayah. Atau menurut Bapak? Ya, makasih Mas Kamto. Ada perubahan dasar di dalam 10 tahun terakhir ini. Orang Indonesia dulu kan urip cukup nek wis duwe Pak sandang pangan papan. Nah, sekarang tambah satu lagi cas-casan. Nah, kalau orang boleh lapar, boleh tidak punya papan, tapi cas-casan nah bingung semua. Jadi kalau dulu dompetnya tertinggal bingung, sekarang kan semuanya di tempat yang kita sebut dengan smartphone ini. Nah, secara teknologi kita ini udah punya semua, tetapi pemanfaatannya masih belum efektif. Kita tahu survei internasional tuh netizen kita, mohon maaf, ketidaksopannya cukup tinggi. Nah, karena itu memang senyampang dengan literasi media, saya kira pesan-pesan itu bisa dimanfaatkan. Latbang saya kira peranannya menjadi penting karena sekian waktu kita tidak punya data real terhadap perkembangan penduduk. Misalnya generasi baby boomer, generasi X, Y, Z itu kan alpha itu kan polanya macam-macam. Nah, BKKBN itu kan sebuah lembaga untuk masa depan. Kalau saya kan punyanya hanya masa silam, saya tidak punya masa depan. Masa silam pun agak buram Pak Kamto ini. Nah, maka
belajar dari keburapan itu gimana agar ke depan anak-anak kita tuh punya cara hidup. Jadi saya kira harus ada revolusi konten biar tidak itu saja. Anak muda misalnya sekarang dengan teknologi itu tidak bisa lagi hanya dengan mohon maaf Twibbon, viral berita, pilih KP, enggak. Ini yang kita sebut dengan media interaktif. Jadi penggunaan tatap muka itu biasanya juga pada komunikasi kesehatan di kalangan biasanya kalangan X, tetapi anak-anak muda ini mungkin akan diberi kesempatan untuk berakses, jadi berinteraktif. Maka saya kira Latbang membuat acara-acara semacam ini perlu, dan narasumbernya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, tetap tentu dalam bimbingan senior-senior itu gitu loh. Kalau wajah saya dimasukkan ini, Mbak Meli aja lari mungkin, waduh kok Pak Suko lagi. Tetapi konten mungkin kita bisa akan membantu bahasa diksi yang tepat untuk media sosial itu beda dengan tatap muka. Ini yang saya kira Latbang harus menjadi penting peranannya. Kalau saya presiden Latbang itu saya biayai 7 kali lipat ini sebetulnya. Luar biasa. Baik, matur nuwun Pak Suko, beberapa hal sudah disampaikan, bahkan ide dan kreativitas kami dengan jajaran bidang Latbang, Pak Suko juga mengharapkan motivasi, kemudian dukungan penjenengan bagaimana membuat Latbang ini smart di tahun-tahun berikutnya. Karena kita ada satu Pak Kamto, ada satu kesalahan sebetulnya dari Latbang ini. Ketika membuat program komunikasi tidak ngajak Pak Suko, itu kesalahannya di situ. Jadi saya harus diajak, kita jagongan, kita cari rumusan terbaik dan kita mendengarkan secara real, karena sungguh saya kira masa depan BKKBN Latbang itu punya punya posisi yang strategis, dan saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi menempatkan BKKBN sekarang terdepan dengan ngambil Pak Bupati yang berprestasi itu. Jadi orientasi kita juga sama-sama berubah, dan ini semua untuk perbaikan bagi generasi ke depan. Matur nuwun Mas Kamto, mohon maaf. Oke, baik Pak, matur nuwun dan salam sehat selalu Pak Suko. Kami tunggu kerawan penjenengan di Latbang. Paling tidak nanti tim kreatif kami dari ada Bu Meli dan kawan-kawan ini haus dengan informasi dan referensi Pak. Bagaimana membuat Latbang ke depan ini tidak offline tetapi juga bahkan online, bisa blended lah Pak. Jadi harga jual sekarang ini tidak hanya di tataran offline tapi online pun itu juga bisa disaksikan dimanapun sasaran kita berada. Bahkan BKKBN ini adalah menempatkan masyarakat itu adalah sasaran utama kita untuk pencegahan terjadinya stunting. Bahkan nanti di Jawa Timur, bahkan di nasional pun ini bahu-membahu, walaupun BKKBN tidak bisa jalan sendiri, harus merangkul dan juga melakukan konvergensi dengan kementerian lembaga yang lain, bahu-membahu. Kalau kita dulu namanya gotong royong, ngeroyok program stunting ini di jajaran dan di tingkatan wilayah agar stunting ini juga bisa dicegah dan bahkan diturunkan menjadi 14% di tahun 2024. Mungkin itu Pak Suko yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini perdana Bu Meli dan kawan-kawan, mudah-mudahan nanti KIS yang akan datang nanti dicarikan yang cantik, yang putih, dan kita udah generasi-generasi zaman old Pak. Kita harus mungkin hanya sebagai sutradara dan juga sebagai pendorong dari belakang saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak, dan mohon maaf, selamat siang dan salam bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.